4 kunci mendapatkan kebijaksanaan. Sebagai orang Kristen, kita rindu untuk memperoleh hikmat. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk mengejarnya, dan sering bertanya-tanya mengapa kita gagal mendapatkannya. Sejatinya, kita sering memperumit kesederhanaan dalam memperoleh hikmat. Tuhan tidak membiarkan kita mencoba mencari tahu sendiri. Dia memberi kita firman-Nya untuk membimbing kita melalui setiap langkah kita. Dalam Amsal 3, kita menemukan petunjuk tentang apa yang kita perlu kejar agar berumur panjang dan hidup dengan penuh hikmat. Kunci yang pertama, kedamaian, belas kasihan, dan kebenaran adalah kunci untuk menjalani kehidupan suci. Tuhan ingin agar kita menuliskan hal-hal ini di dalam hati kita. Dan dengan melakukan itu, kita akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan dan manusia. Jika kita sebagai orang Kristen hidup dengan damai, menawarkan belas kasihan ketika orang lain justru menuntut hal tersebut. Dapatkah Anda membayangkan betapa berbedanya dunia ini apabila kita hidup dengan kedamaian dan menawarkan belas kasihan? 3 hal ini dapat mengubah dunia bagi Kristus. Jika saja kita mau mengejar dan berpegang erat padanya sepanjang hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kunci yang kedua, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak berusaha menjalani hidup kita sendiri dan mengakui Dia di semua yang kita lakukan adalah kunci untuk menerima arahannya dalam setiap langkah yang kita ambil. Kita tidak bisa melihat melampaui langkah kita. Jadi kita harus belajar mempercayai Tuhan dan taat pada apa yang sudah kita ketahui, mencari arahannya untuk apa yang tidak kita ketahui. Dan selalu ingat bahwa Dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Kita akan membuat kesalahan. Tidak peduli berapa banyak hikmat yang kita peroleh, kita akan tersandung dan jatuh. Bukankah tidak satu pun dari kita yang sempurna? Kunci yang ketiga, Tuhan akan mengkoreksi kita ketika kita gagal mengikuti instruksinya. Tetapi setiap koreksi yang kita terima dari tangannya diberikan dengan kasih. Dia ingin agar kita belajar darinya, mengejar Dia dan jalan-jalannya. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Anakku, jangan meremehkan disiplin Tuhan atau bosan dengan tegurannya, karena Tuhan menegur mereka yang dikasihinya. Sebagai seorang ayah, anak laki-laki yang disayanginya, kita harus ingat bahwa melalui koreksinya, Tuhan sedang membentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya. Kunci keempat, melalui ketaatan kita, kebijaksanaan akan kita peroleh. Mengejar kebijaksanaan adalah sebuah perjalanan penuh semangat yang harus kita lalui sepanjang hidup kita. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kebijaksanaan. Tidak ada di dunia ini yang kita inginkan seperti kebijaksanaan. Kekayaan kebijaksanaan berlimpah dan tidak ternilai harganya. Setiap langkah ketaatan yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada harta hikmat. Berbahagialah orang yang menemukan kebijaksanaan dan orang yang mendapatkan pengertian, karena keuntungan darinya lebih baik daripada keuntungan dari perak, dan keuntungannya lebih baik daripada emas. Dia lebih berharga dari permata, dan tidak ada yang Anda inginkan dapat dibandingkan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dapat dicapai. Kita dapat membuat keputusan dan pilihan yang bijak sepanjang kehidupan kita. Yang dibutuhkan hanyalah ketaatan kita pada petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Seringkali langkah yang paling sederhana yang kita persulitlah yang membuat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ambillah kata-kata Tuhan, percayai pimpinannya, dan mulailah mengejar kebijaksanaan melalui ketaatannya pada hari ini.